Shalom, saya mengundang kita semua umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang sangat bersukacita. Wajah-wajah yang siap akan memberikan persembahan yang terbaik lewat seluruh hidup kita. Yaitu pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang kita rindukan pada pagi hari ini. Masuk di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalamnya. Dialah Allah yang memberikan sukacita di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sangat bersukacita atas setiap kebaikan Tuhan yang berikan dalam hidup kami. Lewat setiap momen yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami hari ini ada. Bukti karena cinta Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu yang hadir di tempat ini datang dengan segenap hati kami. Kami rindu membawa setiap korban kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena satu hal yang kami rindukan, kami rindu di dalam hadirat-Mu. Kami selalu rindu ingin bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Diam di dalam Engkau menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami mau persiapkan ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu saja. Yang sudah siap, mari sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Kami datang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Kami rindu ingin membawa seluruh sembah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu ingin masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Diam di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau katakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu membawa seluruh jiwa kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Ku datang ke tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ku datang ke tempat kudus-Mu. Ku datang, kami datang ke tempat kudus-Mu Bapa. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang, ku datang ke tempat kudus-Mu. Ku
datang ke tempat kudus-Mu. Ya Tuhan, kami datang ke tempat kudus-Mu ya Bapa. Kami rindu diam di dalam-Mu Bapa. Ku angkat tanganku menyembah-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan pada pagi hari ini, hadirat-Mu yang memenuhi seluruh kehidupan kami. Hadirat-Mu yang memenuhi seluruh kehidupan kami ya Bapa. Satu hal yang kami rindu ya Tuhan, kami diam di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, diam di dalam Engkau ya Bapa. Segala pujian dan kemuliaan katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Bapa yang kami rindukan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Segala Kan kemuliaan, kami bawa pujian kami, segala kan kami pujian bawa bagi-Mu. hormat kami, kan kami bawa syukur
Kan kami bawa sembah kami Bapa, kan kami bawa pujian kami, kan kami bawa seluruh jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan sembah kami bagi-Mu Raja, bagi-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang rindu setiap pujian penyembahan yang keluar dari setiap hati kita. Dia Allah yang senang oleh setiap sembah kita. Dia Allah yang diagungkan. Dia Allah yang dimuliakan lewat setiap penyembahan. Haleluya. Kau yang berdaulat Tuhan. Haleluya. Kami rindu membawa setiap sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Terimalah seluruh sembah kami. Terimalah seluruh pujian kami. Kami rindu masuk di dalam-Mu Bapa. Menikmati kasih-Mu, diam di dalam-Mu. Jiwa kami haus akan Engkau, jiwa kami rindu akan Engkau. Hati kami kan disenangkan oleh karena kehadiran-Mu Bapa, oleh karena kehadiran-Mu Tuhan. Hati kami kan disukakan karena kehadiran-Mu. Kami kan bawa hati kami. Irabalabalabasikkan, arabalabalabasikkan, arabalabasikan. Irabalabalabasikkan, ar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 a. Hira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 r
Haleluya, 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 Jesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu hal yang kami rindukan pada pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kau membawa seluruh hidup kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ya sebab jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan.
Satu pribadi yang dapat memberikan kelegaan dalam seluruh kehidupan kami. Oleh karena kehadiran-Mu dalam seluruh hidup kami ya Tuhan. Ya la 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 la. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Sekali lagi katakan, kami masuk ruang Maha Kudus-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Thank you Lord, dengan darah-Mu yang kudus Engkau memampukan kami masuk ruang Maha Kudus-Mu. Thank you Jesus. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, katakan, ku masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oleh karena darah-Mu yang kudus Engkau memampukan kami, kami bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus. Iya raba-raba sikan sekali lagi katakan, kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Thank you Lord. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Mari kita bangkit berdiri, katakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku menyembah-Mu Bapa. Ku menyembah, kami bawa setiap sembah kami. Yes. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan, katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu yang tercurah ya Tuhan, sehingga kami itu Tuhan masuk di dalam ruang Maha Kudus, masuk di dalam
dalam hadirat-Mu Tuhan. Berdiam di dalam Engkau ya Bapa. Sebab satu kerinduan kami rindu selalu bersama. Ku katakan ku menyembah-Mu Bapa. Kami membawa hati kami, ku menyembah. Kami menyembah-Mu Bapa. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus Bapa, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, haleluya, haleluya Bapa, Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Namamu selalu kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya ya Bapa, Kau Allah yang hadir di tempat ini oleh karena Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan lebih lagi meninggikan, bersorak bagi namamu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita, wajah-wajah yang siap memberikan pujian tarian bagi Dia. Haleluya. Kami percaya Engkau Roh Tuhan hadir di dalam hidup kami. Bila Roh Allah ada Di dalamku ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi katakan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, ku kan melompat seperti dan melompat. Bila Roh Allah ada, mari melompat bagi Dia Raja yang mulia. Ku kan melompat seperti dan melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti dan melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti dan melompat. Sebentar saudaraku, yang namanya melompat ya begini ya, bukan kayak gini ya. Boleh? Sama-sama kita katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti dan melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti dan melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti dan melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti dan melompat. Kira-kira kalau Daud tertawa gimana? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti. Yeay! Bila Roh Allah ada di dalamku,
cemberut ya saudaraku ya. Boleh ya? Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Sekali lagi. Bila roh Allah ada, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari sampai semuanya tertawa. Sekali lagi. Bila roh Allah ada, saya akan tertawa. Bukan tertawa. Saya melihat masih yang cemberut. Ada di dalamku, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Sekali lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Haleluya. 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 Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali beribadah di Gereja Betani Setiabudi Medan? Kita adalah semua jemaat yang setia di tempat ini. Haleluya. Mari senggol kiri, lihat adakah senyuman, adakah tertawa di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Karena kami sungguh percaya anggur baru akan tercurah di tempat ini. Sebab itu adalah janji Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan mengalir dalam seluruh hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan
Terima kasih Bapak yang baik. Mari silahkan duduk saudaraku. Terima kasih ya Bapak. Kami telah menyembah Tuhan, kami telah bersorak meninggikan nama Tuhan dari tempat ini. Sungguh kami percaya pujian dinaikkan, Kau Allah yang hadir di dalam hadirat-Mu, yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya pada pagi hari ini, setiap kami umat-Mu di tempat ini telah menjadi tanah yang subur, yang akan siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara besar pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Katakan sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait sucinya Tuhan. mengalir di bait suci. Perkara besar pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari kita angkat pujian ini sama-sama katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait sucinya Tuhan. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun kan terjadi dalam hidup kami. Ajaib pun terjadi Karena kami tahu Roh Allah bekerja bersama dengan kami. karena Roh Allah sedang bekerja. Mari semua kita angkat bangkit berdiri katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah
Engkau hadir di antara umat-Mu. Engkau Allah yang senantiasa menggenapkan janji-janji-Mu. Tidak ada satupun di antara janji Tuhan yang Tuhan tidak genapkan dalam hidup kami. Bukti Bapa begitu mengasihi setiap kami umat-Mu. Dan hari ini kami tahu Roh-Mu berdiam dalam hidup kami. Roh-Mu menyertai kami. Sehingga kuasa daripada Allah senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga dalam segala sesuatu kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah sendiri. Karena Engkau terus memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Dengan hikmat-Mu tuntun kami Tuhan untuk boleh memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Dan mampukan setiap kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Nah, minggu lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita review sebentar ketika kita masuk di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, memperingati pencurahan Roh Kudus. Satu hal perlu ditangkap, bahwa tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak untuk digenapkan dalam hidup kita. Dari perjanjian lama, dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29, Tuhan menjanjikan Dia akan mencurahkan rohnya ke atas setiap manusia, itu digenapkan. Kemudian ketika Yesus berfirman kepada murid-muridnya supaya mereka menantikan janji Bapa, dan janji itu digenapkan dalam kehidupan mereka. Dan firman Tuhan mengingatkan, kenapa Roh Kudus Dia taruh dalam diri kita. Hari ini siapapun kita, ingat Roh Kudus ada dalam dirimu. Dia berdiam menyertai setiap kita. Kemanapun kita melangkah, kita tidak pernah ditinggalkan. Jadi jangan ada seorang pun yang menganggap aku sendiri. Padahal ada Roh Allah berdiam di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan mengingatkan, Dia tahu kita nggak mampu berjalan sendiri. Itu sebabnya kenapa Kristus memberikan penolong dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala situasi kehidupan kita, kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Efesus 1, kita baca di ayat 13 sampai dengan ayat 14. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan nats firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika kita pertama sekali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Alkitab catat Roh Allah, Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan kita. Kemudian firman-Nya katakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan perhatikan di ayat 14 tadi dikatakan, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Memperoleh seluruhnya itu berbicara sampai kepada kekekalan. Dan firman Allah mengingatkan, roh yang diam dalam diri kita ini akan terus mendorong mengingatkan kita, kamu adalah milik Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, sadari kita ini milik Allah. Rohnya diam dalam diri kita. Dan firman Tuhan mengingatkan, roh yang diam dalam diri kita jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita sadar kita milik Allah, maka saya percaya kemanapun kita melangkah, di tengah situasi apapun, roh itu akan berkobar-kobar dalam diri kita. Karena kemuliaannya ada dalam kehidupan kita.
Kemudian perhatikan, Roh Kudus itu dikatakan akan menuntun kita untuk kemuliaannya. Kenapa murid berkali-kali diingatkan oleh Tuhan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu untuk menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu supaya lewat berkat yang engkau terima, engkau boleh memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberikan kita kesehatan supaya dengan tubuh kita yang sehat kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita supaya lewat rumah tanggamu engkau boleh memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mengangkat karirmu supaya lewat karirmu engkau boleh meninggikan, memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Roh Allah itu mengingatkan kita. Apapun yang engkau alami dalam hidupmu, goalnya adalah untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga anak-anak Tuhan, engkau dipenuhi Roh Kudus bukan hanya di hari pencurahan Roh Kudus, bukan hanya pada saat kita memperingati hari pencurahan itu, tetapi setiap hari dalam hidup kita, kita harus merindukan hidupku penuh dengan Roh. Kita buka di dalam kitab Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat 18, 2, 3 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Berarti dipenuhi dengan Roh itu bukan pilihan, tetapi dipenuhi dengan Roh itu adalah, sekali lagi firman Tuhan katakan, itu kehendak Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan tadi, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Orang kalau mabuk dengan anggur, maka sekali lagi dia tidak akan memiliki yang namanya penguasaan diri. Makanya lihat orang kalau mabuk anggur, kata-katanya kata-kata yang tidak terkendali. Perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terkendali. Kenapa dia dimabuk? Dia dikuasai oleh anggur itu dalam hidupnya. Pikirannya itu selalu tidak terkendali. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kalau orang yang penuh dengan Roh, maka di dalam dirinya dia akan berusaha memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Hatinya akan diliputi dengan kasih Tuhan. Orang yang hidup penuh dengan Roh, maka Alkitab catat hidup kita ini akan kita selaraskan menurut firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu belajar bagaimana supaya hidup kita ini boleh senantiasa menurut kehendak Bapa. Kita lihat di dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bagaimana Tuhan menginginkan, menggambarkan seharusnya pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan. Tuhan gak menginginkan kita stuck dalam pengenalan kita akan Dia. Tetapi yang Tuhan inginkan kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga hidup kita ini endingnya, yang aku tahu hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah sampai kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut.
Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Menggambarkan bagaimana kasih karunia, kuasa dan hadirat Allah akan memulihkan anak-anak Tuhan lewat pengenalan kita akan Kristus. Bagaimana kerinduan kita untuk berdiam dalam hadirat Allah. Maka firman mencatat diawali dengan semata kaki. Ini masih dangkal sekali Bapak Ibu. Awal kita mengenal Kristus. Kita menantikan hadirat dan firman Tuhan menggambarkan itu pengenalan masih semata kaki. Makanya masih mudah kita, iman kita itu kondisional. Segala sesuatunya bergantung kepada kondisi. Pelayanan ibadah kita masih mut-mutan. Itu namanya masih dangkal pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi firman mengingatkan kita harus dibawa untuk naik sampai selutut. Selutut itu sudah sampai kehidupan yang mendalam. Maka mulai memiliki kerinduan dalam kehidupan doa. Mulai mencintai firman. Kita mulai belajar taat akan kebenaran firman. Kita mulai belajar menselaraskan hidup kita dengan firman. Ini naik levelnya. Bahkan kalaupun ada dosa yang ingin mengintai, yang ingin menangkap kita, kita berani menolak atas dosa itu. Berarti level kita sudah naik Bapak Ibu. Jangan terus-terusan sedangkal. Memang kita akan liar kalau kita masih sedangkal dalam air itu. Tuhan menginginkan kau naik ke selutut. Kemudian apakah berhenti di level itu? Ternyata enggak. Alkitab catat dia menginginkan anak-anak Tuhan itu terus melangkah dalam hadirat Tuhan yang lebih jauh. Sampai akhirnya kita masuk sepinggang. Sepinggang itu artinya segala sesuatu dalam hidup kita. Itu kita libatkan hati kita Bapak Ibu. Kita mulai mencintai firman dalam hidup. Kita mulai melayani dengan sukacita. Dan orang yang pengenalannya akan Tuhan sudah sampai ke level sepinggang. Maka sekali lagi buah roh itu terlihat dalam dirinya. Tapi Tuhan tuh gak berhenti hanya sampai di situ. Dia ingin kita lebih lagi menikmati kasih-Nya yang lebih dalam. Dia ingin kita lebih lagi menikmati hadirat-Nya dalam hidup kita. Sampai tadi firman Tuhan catat menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi. Ini berbicara tentang apa? Penyerahan hidup total kepada Dia. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Hidupku bukannya aku lagi melainkan Dia yang hidup di dalam aku. Sampai level ini, maka saya percaya seperti murid-murid hidup dipenuhi oleh roh. Maka kita akan senantiasa hidup dipenuhi oleh roh. Berkali-kali saya mengingatkan orang yang hidup dipenuhi oleh roh. Artinya hidupmu dikuasai oleh roh itu. Maka engkau akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak roh dalam dirimu. Engkau akan izinkan dia memimpin hidupmu, bukan engkau yang memimpin. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan hanya berada di level, sekali lagi hanya di pergelangan kaki. Sehingga kita suruh Roh Kudusnya dari belakang, kitalah yang memimpin di depan. Kehendak kitalah yang selalu kita utamakan dibandingkan dengan kehendak Dia yang mengutus kita Bapak Ibu. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Supaya kita masuk ke dalam level yang lebih dalam. Miliki sebuah kerinduan dari dalam hati kita. Aku hendak memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupanku. Firman Tuhan mengingatkan. Kembali lagi saya mengingatkan apa yang saya sampaikan di FA kemarin. Saya sudah merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Saya gali firman Tuhan itu. Tidak ada satupun perintah Tuhan. Tidak ada satupun firman Tuhan yang akan menyakiti hidupmu. Kalau engkau berani mentaati firman dalam hidupmu. Tidak pernah satupun firman Tuhan akan merancangkan masa depan yang suram dalam hidupmu. Kalau engkau belajar mentaati firman dalam hidupmu.
Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita kalau kita taati firman dalam hidup. Bahkan hampir seluruhnya. Kalau kita berani mentaati firman dalam hidup, maka bonusnya yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa anak-anak Tuhan harus memiliki kerinduan. Tuhan, bawa hidupku ini seperti yang Engkau kehendaki. Tuntun hidupku seperti yang Engkau mau. Sehingga hidupku ini adalah untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu, taruh dalam diri kita memiliki kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa. Jangan berdoa kalau ada problem. Jangan mencari Tuhan kalau engkau dihadapkan kepada masalah. Berdoalah karena engkau memiliki kerinduan, aku hendak berkomunikasi dengan Tuhanku. Saya senang dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Ada begitu banyak yang mereka rindukan dari Tuhan dan Tuhan gak langsung jawab Bapak Ibu. Kenapa kita gak belajar dari itu? Sebenarnya itu hanyalah media bagi kita untuk melihat bahwa Tuhan bekerja menurut kehendak Dia. Elia berdoa sampai kepada hanya tanda itu. Berapa kali Elia harus berdoa? 7 kali berdoa Bapak Ibu. Itu baru melihat tanda. Tuhan Yesus sebelum disalibkan berapa kali dia harus berdoa. Di taman Getsemani ini majulah dia untuk ketiga kalinya firman Tuhan. Dia memberi teladan bagi kita. Betapa pentingnya anak-anak Tuhan membangun hubunganmu dengan Bapa melalui doa dalam hidupmu. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk merenungkan firman dalam hidup. Bagaimana mau Roh Kudus bekerja dalam diri kita kalau kita nggak izinkan firman itu bekerja dalam diri kita. Roh Kudus tidak pernah bekerja di luar daripada kebenaran firman dalam hidup. Dia selalu berjalan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Bapa lewat firman-Nya. Kemudian Roh Kudus itu selalu menginginkan kehidupan kita supaya hari ke hari apapun yang kita lakukan dalam hidup, kita boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tadi pagi didatangin sama Ibu Bancin. Sebenarnya ayat ini saya buat menjadi ayat penutup Bapak Ibu. Dia datangin saya, Pak tadi malam saya bermimpi, dia bilang. Mimpinya apa? Bapak tumpang tangan saya Pak, terima kasih. Karena Bapak menumpangin tangan saya, dia bilang. Beberapa waktu yang lalu ketika saya punya sakit ginjal, Ibu Manalu, Kak Deborah Burusiombing juga ngomong ke saya. Tadi kulihat itu ada malaikat mengambil penyakit itu dari tubuh Ito, dia bilang. Begitu di medical check up, penyakitnya hilang Bapak Ibu. Sebenarnya firman itu sudah saya siapkan untuk apa yang Ibu Bancin tadi mau sampaikan. Ternyata Tuhan sudah ingatkan duluan sama dia. Kita buka firman ini dalam 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Supaya kita boleh senantiasa kembali dan kobarkan kasih kita yang mula-mula itu dalam hidup. 2 Timotius 1 ayat 6 kita baca bersama-sama 2, 3 iya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ternyata aku belum ngomong, Roh Kudusnya sudah ngomong sama yang lain. Sekali lagi perhatikan Bapak Ibu. Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap dia nggak peduli dengan kita. Seringkali kita menganggap dia nggak bekerja dalam diri kita karena kita padamkan dia dalam hidup ini. Dia sesungguhnya menginginkan lewat hidupmu engkau boleh memuliakan dia. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan persoalan dalam hidupmu, tangkap satu hal. Ada roh Allah yang berdiam dalam dirimu. Jangan padamkan. Jangan dukakan dia, jangan diamkan dia. Tapi izinkan dia yang menguasai hatimu.
mengizinkan dia memimpin hidupmu dan katakan sesuai dengan firman Tuhan. Aku percaya kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pergumulan, persoalan besar apapun yang Roh Kudus enggak sanggup pulihkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Itu kenapa dia sebab pagi ini mengingatkan, masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi sampai engkau dibawa sendiri olehnya. Bukan engkau yang menggerakkan, tapi Roh itu yang menggerakkan hidupmu. Sampai kita akan terkagum-kagum dengan kemuliaannya dalam hidup. Kok bisa ya? Kok bisa? Karena kita tahu bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi Yesus lewat Rohnya yang kudus yang berdiam dalam diri kita. Yang akan menuntun, membawa kehidupan kita. Boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Rindukan pada pagi hari ini. Supaya engkau boleh mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Rindukan Roh Kudus itu aktif dalam hidupmu. Rohnya ada berdiam dalam diri kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itu ada dalam diri setiap kita. Firman Tuhan mengingatkan. Oleh Roh itulah sehingga kita menjadi milik Allah. Oleh Roh itulah menuntun kita boleh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup. Oleh Roh itulah yang akan mampu membawa kita sampai kepada kekekalan. Dan Roh itulah yang akan memampukan kita untuk boleh hidup memuliakan Tuhan dalam hidup. Rindukan untuk senantiasa berdiam dalam hadirat Tuhan. Miliki kesukaan berdoa. Miliki kesukaan merenungkan firman Tuhan. Kalau hari ini banyak orang berkata, hidup susah sekarang. Tapi bukankah Roh Allah mengingatkan setiap kita? Siapapun yang memiliki kesukaan merenungkan firman Allah. Bertindak hati-hati menurut firman itu. Maka Allah sendiri yang akan menuntun hidupmu. Yang akan membuat perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Tuhan tidak pernah berdusta bagi setiap kita. Yang Dia inginkan sejauh mana engkau merindukan. Masuk di dalam hadirat-Nya. Sampai engkau dipenuhi kemuliaan-Nya dalam hidup. Katakan, satu yang kurindu bersekutu denganmu ya Tuhan. Satu yang kurindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urasamu mengubah hidupku.
hadirat Tuhan pagi ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam hidupmu. Fokus pada perjumpaanmu dengan Tuhan. We love you. We love you, Lord. Bawa kami terus dalam pimpinanmu ya Allah. Biarlah rohmu yang menguasai kami. Nikmati kemuliaannya dalam hidupmu. Nikmati kehadiran. Urapannya memulihkan. Urapannya menyembuhkan. Urapannya mengasihi. Jangan puas mengenal Tuhan hanya semata kakimu. Jangan puas dalam pengenalanmu yang hanya selutut. Jangan puas dalam hadirat Allah yang hanya sepinggang. Tapi izinkan Dia menguasai dirimu, memulihkanmu, menikmati kasih-Nya dalam hidupmu. Terus dalam hadirat Tuhan, terus nikmati kasih, terus tinggal dalam hadirat-Nya, nikmati kuasanya dalam hidupmu. Izinkan Dia menjamahmu, izinkan Dia memulihkanmu.
Inilah hidup kami ya Tuhan. Shikalabalabala. Uralabasika. Oralabasika.